Assalamualaikum teman-teman gue Pedia. Nah, siang ini aku mau mereview buku nih teman-temannya. Pastinya buku-buku ini sangat bermanfaat. Bisa juga menambah pengetahuan, wawasan, dan menambah ilmu baru untuk kalian semua nih. Nah, siang ini aku mau mereview 5 buku ya teman-teman ya. Thank you yang udah join. Jangan lupa tap love juga teman-teman ya. Stay tune terus sampai akhir nih ya, biar gak ketinggalan info-info dari aku nih ya. Teman-teman juga boleh ya komen-komen nih, sapa-sapa ya, silahkan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Aku mau mereview buku. Nah, yang pertama ini berjudul Buku Fisika Lingkungan ya teman-teman ya, buku Fisika Lingkungan. Nah, penulisnya ini bernama Dr. Indri Dayana, MSI, lahir di Medan 3 Juli 1980. Nah, beliau ini menyelesaikan sarjana di jurusan Fisika Universitas Negeri Medan dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Nah, beliau pada tahun 2013 ini melanjutkan studi magister fisika di Universitas Sumatera Utara dan selesai tahun pada 2015 ya teman-temannya. Nah, itu dia nih, Masya Allah banget ya. Jadi penulisnya aja nih benar-benar suka fisika juga ya, makanya dia menulis dan mengembangkannya lewat buku nih. Nah, teman-teman yang suka fisika atau yang lagi belajar juga pastinya ya, ini bisa banget kalian pelajari lewat buku ini teman-teman ya, karena aku rekomendasiin buku ini tuh ngebantu banget nih buat kalian ya, untuk ngerjain tugas, untuk belajar ya pastinya, juga untuk mempelajari fisika ya pastinya. Nah, daftar isinya itu ada 103 halaman ya teman-teman ya, 103 halaman. Ada apa aja sih daftar isinya? Oke, aku bacain ya. Jadi daftar isinya itu ada besaran fisika, lalu ada energi dan perubahannya, ada suhu, tekanan, kelembapan udara, fluida, atmosfer, dan pemanasan global. Nah, ini juga pastinya di buku ini ya teman-teman ya. Buku ini itu ditulis dengan bahasa yang sederhana. Nah, berisi materi fisika lingkungan yang dilengkapi contoh-contoh soal dengan penyelesaian soalnya yang mudah dipahami serta latihan soal. Nah, buku fisika lingkungan ini sangat cocok digunakan sebagai buku ajar untuk dosen dan mahasiswa ya. Nah, seperti yang aku bilang, buku ini tuh berisi besaran fisika, energi dan perubahannya, suhu, tekanan, kelembapan udara, fluida, atmosfer, dan pemanasan global. Nah ya, buku ini tuh diharapkan dapat menjadi teman belajar yang baik untuk mahasiswa. Nah, siapa nih yang mahasiswa lagi kedapatan mata kuliah fisika nih, atau anak-anak SMA biasanya ya, di jurusan IPA itu ya lagi belajar fisika pastinya. Untuk mahasiswa juga nih ya yang sedang mempelajari belajar fisika, aku rekomendasiin ya teman-teman ya, baca dan pelajari lewat buku Fisika Lingkungan ini teman-teman ya, karena sangat membantu banget ya. Tadi itu nih juga bukunya dilengkapi contoh-contoh ya, dengan penyelesaian soal yang mudah dipahami nih, serta ada latihan soalnya juga nih. Jadi cocok banget nih buat kamu yang sedang kebingungan atau yang ingin mempelajari fisika lebih dalam pastinya ya. Di buku ini ada teman-teman ya, ini bisa kalian pelajari, bisa kalian baca. Bukunya juga nggak tebel-tebel banget ya teman-teman ya, ringan juga nih. Bisa dibawa juga ke kampus mungkin ya, atau kemana gitu yang suka membaca buku, yang gemar membaca buku nih, silakan dibaca buku ini dan beli hanya di Guepedia ya, pastinya di keranjang kuning ya teman-teman ya, di keranjang kuning ya, di etalase nomor 5 ya teman-teman. Nih nomor 5. Langsung aja dibeli ya teman-teman ya, karena pastinya aku kasih diskon juga untuk pembelian hari ini di saat aku live teman-teman. Itu udah pasti banget dapat diskon. Caranya gimana kau untuk mendapatkan diskon bukunya? Itu juga gampang banget teman-teman ya. Caranya hanya
Teman-teman hanya tinggal screenshot aja ya, screenshot live anakku sekarang ini di siang ini bersama buku ini, screenshot. Nah setelah itu teman-teman bisa kirim bukti screenshotannya itu ke admin Guepedia ya. Nanti sama admin Guepedianya akan dibantu untuk mendapatkan diskon buku-bukunya. Semudah dan segampang itu kan teman-teman untuk membeli buku ini. Lumayan banget teman-teman ya. Walaupun harganya sudah terjangkau, tapi dengan mendapatkan diskon pastinya teman-teman bisa hemat duit, hemat uang. Jadi lumayan banget nih. Langsung aja dibeli ya nih, untuk dosen, untuk bahan ajar juga bisa, untuk mahasiswa juga bisa pastinya ya. Mahasiswa-mahasiswi ini yang sedang belajar fisika ya, langsung aja nih di check out bukunya teman-temannya di etalase nomor 5. Thank you yang udah join teman-teman ya. Boleh disapa-sapa dulu nih. Jangan lupa tap-tap love ya. Yang ingin bertanya silakan tanya teman-teman ya. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena nanya itu gratis juga pastinya. Sudah pasti gratis. Silakan bertanya. Yang ingin bertanya seputar Guepedia, mungkin nanti insya Allah aku jawab ya teman-teman ya. Ada yang baru bergabung juga nih, thank you banget ya. Stay tune terus sampai akhir ya. Jangan sampai ketinggalan informasi buku-buku yang aku review hari ini, dan pastikan dapetin diskonnya. Nah itu dia tadi ya teman-teman ya, buku yang pertama yang berjudul Buku Fisika Lingkungan. Nah lanjut, aku mau review buku yang kedua. Nah buku yang kedua ini juga pastinya ini bisa menambah ilmu baru, pengetahuan baru juga teman-teman ya pastinya ya, yang berjudul Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini. Nah itu dia, dari judulnya aja ya, Stop Bullying ya nih, karena pastinya sekarang juga, dari dulu sampai sekarang juga pastinya bullying ini nggak pernah terhapuskan gitu ya. Pastinya teman ada aja selalu di lingkungan manapun itu ya, di lingkungan sekolah, rumah juga bisa ya, dimanapun itu pasti bullying ada. Nah penulis buku ini itu bernama Widya Ayu Sapitri SPSI MH. Nah beliau ini saat ini bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar swasta di Semarang. Nah, di samping sebagai seorang guru, beliau sedang melanjutkan studi di Fakultas Magister Sains Psikologi, konsentrasi Psikologi Pendidikan di Universitas Katolik Sogija Pranata di Semarang nih teman-teman nih. Nah, daftar isinya itu ada 77 halaman ya teman-teman ya. 77 halaman ya, ada pengertian bullying itu apa, jenis dan bentuknya, ciri pelaku dan korban ya, peran dan skenario, lalu akibatnya terjadi apa, penyebabnya apa, kasus-kasusnya bagaimana, contoh-contoh kasusnya ya, lalu faktor-faktornya apa. Nah ini lingkungan-lingkungannya nih, ini bisa kalian pelajari nih, juga menarik banget teman-teman ya pastinya ya, apalagi untuk orang tua juga nih ya, yang berperan besar dalam mendidik anaknya ya. Karena bullying ini kan merupakan fenomena yang tidak asing lagi ya bagi kita semua nih, khususnya para orang tua yang tadi aku bilang ya, dan bapak atau ibu guru pastinya nih. Fenomena bullying ini sudah banyak memakan korban, baik di sekolah, lalu di keluarga maupun lingkungan sehari-hari. Nah banyak juga nih faktor yang menyebabkan anak itu bisa menjadi pelaku bullying, baik secara verbal maupun non-verbal nih. Nah banyak pula ya faktor yang menyebabkan anak menjadi korban bullying ya. Salah satunya mungkin kurang kasih sayang dari orang tua juga bisa teman-teman ya. Lalu tidak mempunyai teman cerita gitu juga bisa teman-temannya, dan lain sebagainya ya. Nah jadi untuk para orang tua di sini juga penting banget perannya ya, bapak dan ibu guru juga nih yang mendidik anak-anak muridnya ya pastinya ya. Ini kalian bisa baca buku ini nih kalau kalian ingin mengetahui, nambah ilmu baru, wawasan baru, kalian bisa beli buku ini, bisa baca, kalian pahami. Belinya di keranjang kuning ya, di etalase nomor 4 ya, nomor 4 kalau nggak salah deh ya. Coba lihat ya, nomor 4 ya, Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini. Ini penting banget buku ini ya. Ini buat bunda-bunda
Oh, di etalase nomor 1 teman-teman ya, di etalase nomor 1. Nah, langsung aja di check out teman-teman ya, karena buku ini bermanfaat banget nih buat bunda-bunda ya semua nih, buat para orang tua, bapak dan ibu guru mungkin ya, silakan dibeli nih, siapa tahu bisa menambah wawasan baru, nambah ilmu baru, pengetahuan baru nih, jadi bisa lebih tahu nih faktor-faktor bullying itu apa aja sih, penyebabnya apa, lalu pelakunya bagaimana, kan korbannya seperti apa. Ini semuanya dikupas tuntas di buku ini teman-teman ya. Langsung aja. Dari Kak JJ nih, Kak hiburan dulu, aku punya tebakan. Naik apa yang dikejar burung? Yang dikejar burung naik apa ya? Kalau naik delman juga kayaknya bisa sih. Aku nggak tahu jawabannya nih Kak JJ, boleh Kak JJ spill jawabannya nih, biar teman-teman juga tahu. Oke lanjut teman-teman ya, lanjut. Nah, ini kalian bisa beli buku Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini ya teman-teman ya. Langsung aja di check out di etalase nomor 1 ya teman-teman, di etalase nomor 1 ini penting banget nih teman-teman nih. Pastinya penting banget ya sebagai orang tua juga ya, harus melakukan pengawasan kepada anak ya. Secara pergaulannya nih harus tahu nih para orang tua juga ya. Mungkin sekarang banyak orang-orang tua yang bilang anaknya itu strict parents ya, karena orang tuanya itu nggak ngebolehin anaknya keluar rumah gitu kan. Terus dikekang pastinya ya teman-teman. Nah itu mungkin menjadi salah satu faktor juga ya kenapa anak menjadi pelaku bullying, karena kurangnya mungkin kurang relasi, kurang berteman sama siapa aja, mungkin bisa jadi ya terlalu mendem sendiri karena strict parents tadi. Nah, sebagai orang tua, bapak dan ibu guru juga pastinya ya harus memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya ya. Jangan hanya bisa menasehati dan memerintah, apalagi ngebanding-bandingin anak dengan anak orang lain ya. Biasanya para emak-emak, ibu-ibu nih ya suka ngebandingin anaknya ya dengan anak tetangga misalnya. Oh, kamu nggak kayak anaknya si ibu ini, kenapa sih kamu nggak kayak gini? Atau ngebandingin sama kakaknya, sama adenya, sama keluarganya juga bisa banget teman-teman ya. Itu biasanya terjadi di dalam hal keluarga itu udah biasa banget dibanding-bandingin ya. Nah itu juga jangan sampai ya para orang tua itu, para guru-guru juga nih ngebanding-bandingin anak-anaknya dengan anak-anak lain, karena setiap anak itu pasti mempunyai apa ya, kecerdasan masing-masing gitu ya, mempunyai keunikan masing-masing juga pastinya teman-teman ya, karena kan nggak mungkin sama ya, semua anak itu pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti layaknya kita manusia biasa teman-teman ya. Jadi jangan suka membanding-bandingkan anak ya. Misal anaknya dia kurang apa ya, kurang inilah ke dalam pelajaran gitu ya, maksudnya kurang pintar, kurang cerdas dalam pelajaran gitu kan, nilainya selalu jelek. Tapi jangan dibandingkan ya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, karena pastinya anak itu mempunyai kelebihan ya. Misalnya kelebihannya dalam bernyanyi kan bisa juga ya, dalam melukis, menggambar yang gak harus dalam mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah itu ya. Nah itu mungkin salah satu kelebihannya dan kekurangannya ya. Jadi jangan selalu dituntut terus untuk belajar karena kayak percuma gitu ya, walaupun dituntut belajar terus-terusan tapi nilainya jelek gitu. Emang belajar itu emang harus ya, harus belajar ya. Tapi kalau misalkan keahliannya dia, kelebihannya dia nggak di bidang itu ya, maksudnya nggak apa-apa gitu loh, karena dia punya kelebihan yang lain juga. Misal tadi bernyanyi ya, bisa juga para orang tua ini mengarahkan atau mendukung anaknya, misal ikut audisi kompetensi gitu kan, siapa tahu nih anaknya jadi diva dunia ya kan, bisa juga nih. Jadi lakukanlah anak, jangan cuma bisa memerintah, menasehati ya, tapi harus memberi contoh juga ya, yang baik-baik, pastinya contoh yang baik-baik ya. Langsung aja di check out teman-teman ya, buku Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini ini ya. Nih antisipasi aja nih teman-teman nih ya. Langsung di check out di etalase nomor 1, aku kasih diskon juga pastinya teman-teman ya. Cukup screenshot aja live aku yang sekarang ini, siang ini, lalu kalian kirim bukti SS-nya
ke admin Guepedia. Nanti sama admin Guepedianya akan dibantu untuk mendapatkan diskon buku ini. Silakan di check out teman-teman. Jangan sampai enggak ya, kapan lagi dapat diskon. Thank you yang masih stay tune juga nih buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru join. Thank you, jangan lupa tap love ya teman-teman ya. Pastinya harus beli bukunya juga karena mendapatkan diskon. Nah, aku mau lanjut review buku yang ketiga ya. Buku yang ketiga ini berjudul Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini dalam Cakrawala Pendidikan Islam. Nah, penulisnya ini bernama Dr. Haji Darmadi, SAG MM, MMPD MSI. Lahir di Lampung pada tanggal 28 Oktober 1975. Masya Allah banget ya teman-teman, ya gelarnya banyak banget nih. Semoga bisa menjadi motivasi untuk para mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar banyak, yang ingin melanjutkan studi-studinya ya, untuk mendapatkan gelar. Dan pastinya jangan hanya mendapat gelar saja ya, ilmunya juga harus dapat nih teman-teman. Nah, buku ini juga daftar isinya itu ada 167 halaman ya teman-teman ya. Ada apa aja sih? Pastinya banyak banget, 167 halaman ya, yaitu beberapanya ada aspek-aspek kecerdasan spiritual, lalu perkembangan yang terjadi pada anak, potensi yang dimiliki anak usia dini, lalu pendidikan anak dalam pandangan Islam itu seperti apa, lalu ada pengertian pendidikan Islam, ada juga ya pengertian kecerdasan spiritualnya, lalu ada juga proses inovasi pendidikan Islam dalam membangun emosional spiritual kuensiennya nih, Eski nih. Nah, ini bisa banget nih dipelajari nih ya, nih untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mempunyai anak usia dini ya, silakan dibaca nih, siapa tahu nambah ilmu nih buat ibunya mendidik anaknya untuk lebih baik lagi, untuk mengetahui kecerdasan spiritual anak saat usia dini itu bagaimana dalam Islamnya. Ini bisa banget nih ya dibaca. Nah, anak usia dini dalam pendidikan Islam yaitu anak yang sedang mengalami masa kanak-kanak ya, awal berusia antara 2 sampai 6 tahun, yang akan ditumbuhkan kemampuan emosinya agar setelah dewasa nanti berkemungkinan besar untuk memiliki kecerdasan. Nah, spiritual menghubungkan antara intrapersonal yaitu hubungan dengan diri sendiri, lalu interpersonal hubungan antara diri sendiri dan orang lain, dan transpersonal hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan atau kekuatan gaib. Nah, kecerdasan spiritual ini merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah. Nah, menuju serta berprinsip hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memahami kecerdasan spiritual dalam bingkai seperti ini membuat seseorang dengan mudah menemukan nilai-nilai dan makna dari setiap aktivitas yang dilakukannya. Salah satu ciri Eski ini. Nah, berupa kemampuan manusia untuk mengenali potensi fitrah dalam dirinya. Nah, Eski ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, apabila seseorang mengenal Allah, niscaya akan mengalami sukses hidup bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat pastinya ya. Masya Allah banget nih ya. Ini buat para bunda-bunda semuanya, mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak usia dini ya. Ini boleh banget langsung dibaca, dipelajari, dipahami bukunya ya, untuk mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik ya, bagaimana dalam Islamnya, untuk menasehati juga bisa pastinya, memberitahu anaknya ya. Ini bisa kalian baca, bisa kalian pahami ya, siapa tahu nanti anaknya jadi orang yang sukses ya.
karena sudah dididik dari dini itu oleh orang tuanya nih, dikasih tahu nih kecerdasan spiritual anak usia dini itu dalam cakrawala pendidikan Islam pastinya ya. Langsung aja di check out ya, kalian semua harus check out buku ini, terutama yang mempunyai anak usia dini ya. Langsung di check out, ada di etalase nomor 2 ya. Udah aku cantumin, udah aku taruh di keranjang kuning. Jangan sampai nggak di check out teman-teman ya, karena dapat diskon. Cukup SS, kirim buktinya ke admin Guepedia. Nanti sama adminnya akan dibantu untuk mendapatkan diskonnya. Langsung aja teman-teman check out, jangan sampai enggak ya. Langsung aja di check out ya, lumayan banget dapat diskon lah teman-teman untuk sekarang. Untuk para orang tua nih ya para orang tua tentunya ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya punya anak usia dini, langsung aja nih di check out ya, karena ini lengkap banget di sini teman-teman. Ini juga pastinya buku ini ada ayat-ayat potongan ayat Al-Quran pastinya ya teman-teman ya. Ini bisa banget nih untuk bahan belajar nih, ada artinya juga ya, karena ini kecerdasan spiritual anak usia dini dalam cakrawala pendidikan Islam ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman dibaca buku ini, dibeli, jangan sampai enggak, karena ini sangat-sangat bermanfaat banget ya untuk anak-anak usia dini nih. Jadi langsung aja di check out, cukup SS, kirim SS-nya ke admin Guepedia. Nah nanti sama admin Guepedianya akan dibantu ya, akan dibantu untuk mendapatkan diskonnya. Terima kasih dari Kak Bambang nih yang udah mengirim gift. Kak Bambang thank you banget, thank you udah join, udah kirim gift, udah stay tune ya Kak Bambang. Semoga Kak Bambang sehat selalu, rezekinya juga dilancarkan terus. Jangan lupa juga ya Kak Bambang ya, beli, maksudnya beli bukunya langsung di check out. Ada juga nih yang ngirim gift dari Karishat Naufal nih, thank you juga Karishat ya. Semoga Karishat rezekinya dilancarkan terus. Jangan lupa di check out juga ya. Untuk yang lagi nonton juga, yang masih stay tune, thank you, jangan lupa di check out karena dapat diskon. Nah lanjut, kita review yang keempat nih teman-teman ya. Aku mau review buku yang keempat. Nah, buku yang keempat ini judulnya itu hampir sama, cuma agak beda. Penulis juga pasti beda pastinya ya. Berjudul Kecerdasan Spiritual dan Pendidikan Islam ya. Kecerdasan Spiritual dan Pendidikan Islam. Penulisnya ini bernama Ahmad Farisi, lahir pada tanggal 30 Januari 1995. Nah, beliau ini S1 di STAN Pamekasan yang selesai pada tahun 2017 dan meneruskan S2-nya di IAIN Madura yang saat ini aktif sebagai mahasiswa akhir pasca sarjana IAIN Madura. Nah, itu dia ya penulisnya. Daftar isinya ini ada 71 halaman ya teman-teman ya, 71 halaman. Beberapanya yaitu ada pastinya ada pengertian pendidikan Islam ya, dasar-dasarnya, tujuan, nilai dasar. Lalu ada juga pengertian manfaat kecerdasan spiritual bagaimana. Ada juga karya-karya Ari Ginanjar ya, sketsa biografinya Ari Ginanjar Agustian. Biografinya juga ada, landasan teori. Ini lengkap ya teman-teman ya. Ada juga kecerdasan spiritual menurut Ari Ginanjar itu bagaimana. Ini langsung aja teman-teman nih baca buku ini ya teman-teman ya. Jadi buku ini itu Demokrasi Desa sebagai Demokrasi Asli Indonesia. Nah, kekuatannya itu terletak pada musyawarah mufakat gotong royong. Lalu, bagaimana dengan pemilihan kepala desa pasangan suami istri, Pilkades Pasutri? Nah, apakah bagian dari demokrasi asli desa? Apakah demokrasi desa membenarkan tradisi Pilkades Pasutri? Apakah Pilkades Pasutri adalah suatu kemajuan ataukah kemesorotan demokrasi desa? Nah, benarkah nih Pilkades Pasutri hanya sebuah ritual simbolik pesta demokrasi dan awal berdirinya dinasti politik, ataukah Pilkades Pasutri ya adalah awal dari demokrasi desa? Nah, demokrasi dan dinasti
dinasti politik dua sis yang berbeda, seperti halnya suami dan istri ya, berbeda tapi saling membutuhkan. Nah, ini bagaimana nih sejarah-sejarah ini ya. Nah, lalu demokrasi dan dinasti selalu diperdebatkan ya, sejak zaman monarki hingga demokrasi modern sekarang ini. Nah, demokrasi dan dinasti seakan suatu keniscayaan politik. Nah, seperti halnya Pilkades Pasutri. Nah, apakah Pilkades Pasutri ini memang tradisi demokrasi ataukah tradisi dinasti politik desa? Nah, buku ini itu mencoba menelusuri jejak Pilkades Pasutri di seluruh Indonesia, di antara demokrasi, dinasti, dan segala keunikannya ya. Apa dan bagaimana Pilkades Pasutri terjadi? Nah, bagaimana dampaknya bagi desa? Lalu benarkah Pilkades Pasutri akan melahirkan dinasti politik atau sebaliknya? Lalu di mana demokrasi berdiri? Nah, semuanya akan dibahas dalam buku ini dari dua sisi, yaitu hukum dan politik. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik dengan dunia hukum dan politik pastinya bisa kalian mempelajari nih ya, bisa kalian baca buku kecerdasan spiritual dan pendidikan Islam ini ya teman-teman ya, untuk menambah pengetahuan kalian nih. Untuk kalian yang suka dengan dunia hukum dan politik bisa dibaca, bisa dibeli ya, ada di etalase nomor nih, aku lihat dulu di etalase nomor 4 ya. Etalase nomor 4 teman-teman ya. Udah aku taruh, udah aku cantumin. Silakan di check out, jangan sampai enggak ya. Jangan sampai nggak di check out ya. Mumpung saat live dapat diskon teman-teman pastinya ya buku ini ya. Ini bisa nambah wawasan baru, pengetahuan baru buat kalian nih yang tertarik dengan dunia hukum dan politik, bisa langsung baca, pahami ya tentang demokrasi asli desa itu bagaimana ya. Pilkades Pasutri ini langsung aja dibaca, di check out di keranjang di etalase nomor 4 ya teman-teman ya. Langsung check out, jangan sampai enggak. Aku kasih diskon juga pastinya ya. Aku kasih diskon. Nih caranya juga gampang banget ya untuk dapetin diskonnya. Cukup kalian screenshot aja, kalian screenshot live-an aku sekarang nih bersama buku ini, screenshot aja. Nah, nanti kirim bukti SS-nya ke admin Guepedia. Nanti sama adminnya akan dibantu ya untuk mendapatkan diskon bukunya. Nah, itu dia teman-teman ya. Silahkan yang tertarik teman-teman ya, yang mau mengetahui nih tentang demokrasi, bagaimana politik, hukum, kecerdasan spiritual dan pendidikan Islam ini teman-teman ya. Ini akan dibahas di buku ini lengkap banget teman-teman. Langsung aja di check out, jangan sampai enggak. Udah aku taruh di keranjang kuning nomor 4 ya. Langsung aja di check out teman-teman ya. Thank you ini yang masih stay tune dari awal sampai sekarang ini. Boleh kakaknya yang masih nonton, yang masih stay tune nih ya, yang baru bergabung juga silahkan komen-komen ya. Kalau ingin bertanya juga silakan banget kakak, silakan bertanya, jangan malu untuk bertanya ya, malu-malu bertanya sesat di jalan. Nah, sekarang aku mau review buku yang kelima nih, yang terakhir ya. Jangan kemana-mana teman-teman biar nggak ketinggalan. Nah, ini aku mau review buku yang terakhir yang berjudul Kita yang Kembali Asing. Kita yang Kembali Asing ya. Penulisnya ini bernama Linda ini dengan nama lengkap Herlinda Nuraini. Lahir pada tanggal 3 April 2001 ya. Nah, beliau ini mulai terjun di dunia kepenulisan sejak di bangku SMP. Nah, di tengah kesibukannya juga, beliau ini menjadi mahasiswa semester akhir. Wah, Masya Allah, kita doain ya, semoga lancar terus, cepat lulus, amin. Nah, daftar buku ini itu ada 125 halaman, teman-teman ya, 125 halaman. Yang pastinya beberapanya itu ada tentang hening,
melihat aksa, menemukanmu, dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi buku ini itu adalah buku antologi sajak dan prosa ya teman-teman ya. Nah, berisi lembaran sajak dan prosa yang berani ditulis untuk memperkenalkan pada cinta. Nah, barangkali kupu-kupu yang selama ini berterbangan di perutmu bukan apa yang kamu cari. Nah, lembaran sajak dan prosa di buku ini bersedia menjadi perantara ekspektasi dan realitamu memandang kisah yang kau sebut cinta. Nah, akan kuajak kalian menyusuri setiap fase dalam kisahnya. Fase yang berasal dari kesendirian, pertemuan dengan seseorang yang kau anggap cerita baru, hingga asing yang menjadi akhirnya. Nah, 12 fase dalam buku ini itu memberitahu kalian bahwa tidak semua bunga-bunga di dadamu mengantarkanmu pada bahagia dengan menjadi sepasang yang utuh. Nah, karena selalu ada yang sendiri dan sepasang, ada yang menunggu dan tanpa kabar, ada yang pergi dan bertahan, ada yang ditinggalkan dan menghilang. Nah, serta ada juga nih yang menjadi asing dan tidak kembali. Nah, fase-fase yang terlalu sulit untuk diungkapkan dengan rasa, maka dengan buku ini akan diungkapkan dengan kata. Wah, nih teman-teman nih yang lagi galau atau butuh inspirasi atau butuh motivasi itu kan, ini bisa baca puisi-puisi dalam buku ini teman-teman ya. Siapa tahu relate banget dalam real life kalian, dalam kehidupan kalian teman-teman ya. Pastinya nih teman-teman nih boleh langsung di check out bukunya ya teman-teman ya, untuk bisa jadi inspirasi kalian, wawasan baru, ilmu baru ya teman-teman ya. Atau yang lagi ngode-ngode gebetannya teman-teman, bisa banget nih kode-kode sama gebetannya gitu kan. Kalau nggak bisa atau malu atau takut untuk mengungkapkan lewat kata-kata, langsung aja bisa kalian ungkapin perasaan itu lewat puisi-puisi nih ya. Langsung aja di check out. Ada di keranjang kuning etalase nomor 3 teman-teman ya. Etalase nomor 3. Langsung aja dicek out teman-teman ya, karena ini puisi-puisinya juga bukan sembarang puisi pastinya ya. Ini aku mau spill nih, misal fase pertama ya. Sendiri menjadi hal yang menyenangkan, sampai pada rasa yang membutuhkan hadirnya sepasang mata teduh untuk berbagi kisah dan sepila yang akan menemanimu. Ini nusuk banget ke hati teman-teman ya. Pastinya ini puisinya juga pasti bagus banget nih. Bahasanya juga mudah dipahami teman-teman pastinya ya. Ini bakal mudah dipahami juga teman-teman, silakan di check out karena ini beberapa sangat relate banget. Pil aja dong kak, sekarang nggak bisa ya teman-teman ya, silahkan dibeli aja nih bukunya, di check out, kalian baca sendiri ya, bisa baca di rumah sambil ngopi-ngopi juga bisa teman-teman ya, atau lagi bepergian jauh di jalan baca buku ini juga bisa banget nih. Siapa tahu kalian dapat inspirasi juga dari buku-buku ini untuk menjadi penulis juga, penulis puisi ya teman-teman ya. Silakan ya, kalian bisa termotivasi mungkin lewat buku ini, terinspirasi juga. Jadi silakan aja di check out, dibaca ya teman-teman ya. Pastinya buku ini nggak garing, aku jamin nggak garing ya teman-teman ya. Karena quotes-quotesnya, puisi-puisi ini sangat gimana ya, real life gitu, bisa bilang real life juga, di dunia nyata relate ya teman-teman ya, relate di real life. Ini cocok banget nih teman-teman nih buat kamu yang udah buntu gitu misalkan ya, udah buntu kayak butuh apa ya, butuh pencerahan gitu ya, butuh quotes-quotes yang menarik, pastinya nih bisa nih baca puisi-puisi ini teman-teman ya. Nih, kita yang kembali asing, selamat berkelana dalam 12 fase sebelum kembali asing nih. Nah, langsung aja di check out teman-teman, buruan keburu live-nya berakhir ya. Karena mohon maaf banget jika
live Fania sudah berakhir, aku nggak bisa kasih diskon untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman silakan check out buku-buku semua yang di keranjang kuning, nggak apa-apa, boleh banget, mau beli satu juga nggak apa-apa, 2, 3, 4 semuanya juga boleh banget. Langsung aja di check out teman-teman buku-buku yang udah aku review, karena ini buku-bukunya bermanfaat banget pastinya teman-teman ya, bermanfaat banget buat teman-teman semua ya. Tadi yang pertama ada buku apa tuh? Buku fisika lingkungan ya teman-teman ya, buku fisika lingkungan. Lalu ada juga buku cegah dan stop bullying sejak dini ya, nih buku-bukunya teman-teman. Ada juga kecerdasan spiritual anak usia dini dalam cakrawala pendidikan Islam. Ada juga kecerdasan spiritual dan pendidikan Islam nih teman-teman. Nah yang terakhir tadi ya, kita yang kembali asing. Nah ini dia kelima buku-bukunya teman-teman, silakan di check out ya untuk menambah wawasan baru, dapat ilmu baru juga dari buku-buku ini. Bisa belajar juga pastinya ya, bisa termotivasi, terinspirasi ya. Langsung aja di check out teman-teman, jangan sampai enggak. Caranya juga gampang banget, langsung aja screenshot live-an aku yang sekarang ini dengan buku-buku nih, dengan buku-buku yang aku pegang ini sekarang, screenshot sekarang teman-teman ya. Nah langsung aja kirim screenshotannya ke admin Guepedia, nanti sama adminnya akan dibantu untuk mendapatkan diskon buku-buku live-annya nih. Langsung aja ya, walaupun harga-harga bukunya ini terjangkau harganya, pastinya kalau mendapatkan diskon juga lumayan banget teman-teman. Untuk mendapatkan untuk hemat uang, pastinya untuk hemat uang juga lumayan banget kan. Jadi langsung aja cus dibeli di keranjang kuning ya. Udah aku cantumin semua di etalase nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kalian pilih mau buku yang mana yang mau kalian beli, mau yang kalian pelajari, pahami ya. Kalau mau beli 1, 2 juga boleh banget. Beli semuanya juga boleh banget teman-teman. Itu lebih baik ya. Jangan malas membaca buku teman-teman ya. Pastinya buku itu kan jendela dunia teman-teman ya. Jadi jangan malas untuk membaca buku-buku, apalagi buku-buku yang sekarang ini nih yang di live-an aku nih, karena ini sangat berpengaruh banget ya. Tadi ada buku apa nih? Kecerdasan spiritual anak usia dini dalam cakrawala pendidikan Islam. Ada juga stop bullying ya nih buat bunda-bunda, buat semua mama-mama, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak nih yang mempunyai anak-anak usia dini ya. Ini bisa banget langsung dibeli buku-bukunya ya bunda ya teman-teman semua, teman-teman Guepedia. Langsung dibeli di check out ya. Dapat diskon nih, ayo. Beberapa menit lagi ya aku udah mau berakhir nih live-annya nih ya. Sebelum kalian menyesal tidak membeli buku-buku di saat aku live karena dapat diskon, jadi langsung aja kalian check out sekarang nih sebelum live-annya berakhir, karena mohon maaf banget kalau live-annya berakhir aku udah nggak bisa kasih diskon buat teman-teman semua. Jadi mumpung ya, daripada nyesel nih karena penyesalan di akhir, pendaftaran di awal, jadi langsung aja di check out teman-teman ya. Jangan sampai enggak. Ayo check out ya. Beli semuanya juga boleh banget ya, mumpung dapat diskon. Kapan lagi nih beli 5 buku dapat diskon? Langsung aja teman-teman ya di check out nih buat nambah ilmu baru, wawasan baru, pengetahuan baru pastinya teman-teman ya. Teman-teman ayo silakan di check out buku-bukunya sebelum aku berakhir live-annya nih, karena beberapa menit lagi aku akan mengakhiri live-annya. Nah sebelum aku mengakhiri live-annya, aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join, udah kasih gift, udah follow akun TikTok Guepedia juga, udah nonton live-annya, udah stay tune terus dari awal sampai akhir. Yang udah check out juga makasih banget, yang belum check out silakan di check out ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan jangan bosen-bosen untuk nonton live Guepedia bersama aku deh ya. Karena selanjutnya besok-besok, lusa-lusa aku akan review buku lagi pastinya yang menarik, yang bisa nambah pengetahuan kalian semua, nambah wawasan baru pastinya ya teman-teman ya. Jadi selalu stay tune, follow akun TikTok kami ya, biar nanti live-live selanjutnya kalian gak ketinggalan ya untuk mendapatkan buku-buku diskonnya ini.
Nah teman-teman, mungkin segitu aja review buku aku di hari ini, di siang ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temannya, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Jangan bosan-bosan teman-teman untuk nonton live-an aku ya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, jaga-jaga kesehatan teman-teman ya, dihindari dari segala musibah dan bencana, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi segitu aja review buku aku di siang ini. Aku pamit undur diri. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kata-kata yang kurang enak didengar teman-teman ya. Aku minta maaf karena aku juga hanya manusia biasa seperti manusia-manusia pada umumnya ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode-episode berikutnya, di level-level berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman.